Pengharapan bagi mereka yang letih lesu. Dalam kehidupan ini, ada masa-masa di mana kita merasa sangat lelah. Bukan hanya lelah secara fisik, tetapi juga lelah secara batin. Tekanan hidup, masalah yang datang silih berganti, kekecewaan, dan pergumulan yang tidak kunjung selesai bisa membuat kita kehilangan semangat. Kita tetap menjalani aktivitas seperti biasa, tetapi di dalam hati kita terasa kosong. Pikiran terasa berat, hati terasa lemah, dan bahkan untuk berdoa pun terasa sulit. Dalam kondisi seperti ini, tidak sedikit orang mulai merasa putus asa dan bertanya, apakah aku masih sanggup melanjutkan semua ini? Jika kamu sedang berada dalam kondisi seperti itu, firman Tuhan hari ini memberikan pengharapan yang sangat nyata. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini adalah undangan yang penuh kasih dari Tuhan. Dia tidak berkata, kuatkan dirimu dulu baru datang, tetapi dia berkata, datanglah. Artinya, kita boleh datang apa adanya, dengan segala kelemahan, kelelahan, dan beban yang kita rasakan. Seringkali kita mencoba bertahan dengan kekuatan sendiri. Kita merasa harus kuat, harus mampu, dan harus menyelesaikan semuanya sendiri. Namun semakin kita memaksakan diri, semakin kita merasa lelah. Tuhan tidak pernah merancang kita untuk memikul beban hidup sendirian. Dia rindu kita datang kepadanya dan menyerahkan semua beban itu. Mazmur 55 ayat 23 berkata, serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Ayat ini mengajarkan bahwa kita tidak perlu memegang semua kekhawatiran kita. Kita bisa menyerahkannya kepada Tuhan. Dan ketika kita melakukannya, Tuhan sendiri yang akan memelihara kita. Yesaya 40 ayat 29 berkata, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Perhatikan bahwa Tuhan memberi kekuatan kepada yang lelah, bukan kepada yang sudah kuat. Artinya, kelemahan kita bukanlah penghalang bagi Tuhan untuk bekerja. Justru di dalam kelemahan, kuasa Tuhan menjadi nyata. Ada kalanya kita merasa sudah tidak punya tenaga lagi untuk melangkah. Bahkan untuk bangun dan menjalani hari pun terasa berat. Tetapi Tuhan tidak pernah kehabisan cara untuk menguatkan kita. Dia bisa memberi kekuatan melalui firman-Nya, melalui doa, melalui orang lain, atau melalui damai sejahtera yang Dia tanamkan di dalam hati kita. Yesaya 40 ayat 31 berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Menanti-nantikan Tuhan bukan berarti diam tanpa melakukan apa-apa, tetapi tetap berharap dan percaya kepada Tuhan di tengah proses. Ketika kita menantikan Tuhan, Dia memperbarui kekuatan kita. Kekuatan yang Tuhan berikan bukan sekadar cukup untuk bertahan, tetapi untuk bangkit kembali. Seperti Raja Wali yang terbang tinggi, Tuhan mengangkat kita melewati keadaan yang sulit. Namun penting untuk kita sadari, pemulihan tidak selalu terjadi seketika. Ada proses yang harus dilalui. Dalam proses itu, Tuhan sedang membentuk karakter kita, menguatkan iman kita, dan mengajarkan kita untuk lebih bergantung kepadanya. 2 Korintus 12 ayat 9 berkata, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat ini mengingatkan bahwa kita tidak perlu malu dengan kelemahan kita. Justru di dalam kelemahan itulah, kita mengalami kuasa Tuhan secara nyata. Mungkin hari ini kamu merasa lelah, letih, dan hampir menyerah. Mungkin kamu merasa tidak ada yang mengerti apa yang kamu rasakan. Tetapi Tuhan mengerti. Dia melihat setiap perjuanganmu. Dia mendengar setiap doa yang terucap maupun yang tidak terucap. Dia tidak pernah meninggalkanmu. Dia ada di dekatmu, siap menguatkan dan memulihkanmu. Karena itu, jangan menjauh dari Tuhan saat kamu lelah. Justru datanglah lebih dekat. Curahkan isi hatimu kepadanya. Serahkan semua bebanmu,
dan biarkan Dia bekerja di dalam hidupmu. Hari ini, peganglah kebenaran ini. Di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Kelelahanmu bukanlah akhir dari segalanya. Bersama Tuhan, selalu ada kekuatan baru untuk melangkah. Mari berdoa. Tuhan, aku datang kepadamu dengan segala kelelahan dan beban yang aku rasakan. Engkau tahu pergumulan hidupku dan kelemahan yang aku alami. Hari ini aku menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Berikan aku kekuatan yang baru, pulihkan hatiku, dan teguhkan imanku. Ajarku untuk tetap berharap kepadamu, sekalipun aku merasa lelah. Aku percaya Engkau adalah sumber kekuatanku. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Jika renungan ini memberkati hidupmu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada orang lain supaya semakin banyak orang dikuatkan oleh firman Tuhan.